Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykura. Jazakallah khairan Kang Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita kelak Allah kumpulkan kita semua satu surga bersama Rasulullah di surga Firdaus sambil memandang indahnya wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu Diah Pusporini yang kayaknya matanya kelilipan langsung dikasih tetes air mata. Tetes air mata. Tetes mata ya. Wah, habis ditetesin langsung tembus pandang nih kayaknya. Bakal ngelihat lah ya, dolar tembus nanti ke 12.000 insya Allah ya. Umi Neni di Jakarta, siap-siap nanti berangkat ngajar ya hari ini insya Allah. Ibu Sutirah di Tangerang, Ibu Safera di Bekasi, Ibu Umi juga di Bekasi, Ibu Nani Tri di Gresik, Ibu Irma iPhone. Oh iya, saya lupa belum nanya sama istri saya. Istri saya, ya. Bun, Bun, punya tukang pijit enak nggak katanya? Ada yang minta. Kalau punya nomor tukang pijit enak, ada yang minta nomor teleponnya. Ibu Wita di PKU. Ibu Irma malu sih ya. Cuek aja kali ya. Ibu Wita di PKU, Ibu Atin Maskuri di Semarang, Ibu Nita di Tangerang, Ibu Yulia dan Pak Eko di Medan, Ibu Asna Susanti di Pekanbaru, Ibu Hastin di Depok, Pak Komar di Sidoarjo, Ibu Hajah Nur di Kaltara. Sehat Ibu. Ibu Azri Rasunah di Bekasi, Ibu Sri Ayati, Ibu Siti Karima di Jambi, Ibu Hani di Mojokerto, Ibu Lilis Lismuna di Pandeglang, Ibu Dwi Putri di Tangerang, Ibu Umi Hanifah, Ibu Uswatun Hasanah di Pangkal Pinang, Ibu Alisah Iswal Syah, Ibu Rahayu di Pandeglang, Ibu Ais di Bandung, Ibu Unik Samsiati di Kebumen, Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Iis Susmiati, Ibu Erni, Ibu Umi Hadijah di Jambi juga, Ibu Yati Nurhayati di Bogor. Ibu, oh ini udah masuk Bogor ya wilayah Ibu ya. Oh, oke. Cilengsi masuk Bogor Ibu. Bogor ya. Oh ya. Ibu Rita juga di Bogor, Pak Herianto di Metro Permata. Hari Ahad malam kondangan lah kita ya Pak ya. Insya Allah ketemu ya Pak ya. Ya siap. Ahad malam kondangan insya Allah. Makan enak kita. Makan enak. Ibu Devi Sondari di Bandung. Ibu Yalinda Sofyan. Ibu Bunda Indri. Bunda Indri di mana nih? Di Pamulang kah? Uni Melawati di Metro Permata. Ibu Indarwati. Ibu Iwet di Bogor. Ibu Bunayah. Ibu Arofah di Bekasi. Ibu Risna. Ibu Sri Mulyanti di Padal Arang. Oh, Padal Arang. Ibu Heis Holasoh di Kota Banjar. Ibu Yesi di Cilegon. Ibu Elmi Faridah di Lumajang. Ibu Hikmah, Ibu Yuni Hajah di Tarakan, Kaltara juga. Wah, banyak banget ini. Alhamdulillah, Ibu Siti Komariah di Kediri. Ibu Sumarmi di Brebes, Pak Agustian di Tangerang. Sehat-sehat Pak ya.
Ibu Mama Rafa di Bekasi, Bunda Ira di Jambi, Ibu Dwi, Ibu Sri Rahayu Ningsih, Purworejo juga hadir, Masya Allah. Banyak nih yang nulis di komentar ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sudah 261 orang yang hadir hari ini dari berbagai kota di Indonesia. Mudah-mudahan ranca ekek ya pakai skincare. Dari mana lagi? Banyak sekali ya. Dari Bandung, Gresik, Lubang Buaya, Masya Allah. Dari Lubang Buaya dengerin kajian, Masya Allah. Bandung Barat, Sumsel, Harit di Jambi, Yogyakarta, Soreang, Wakatobi, Masya Allah. Palu, oh Bunda Indri dari Garut, Masya Allah. Siap, Sukabumi. Sip, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan perbincangan kita, diskusi kita hari ini ya, antara menanti ampunan dosa atau antara ampunan atau menanti azab ya. Kita bahas surat Az-Zumar. Tapi kita mundur 2 ayat ya Bu ya, biar sempurna. Kalau berdasarkan halaman dari 57 sampai 67, tapi kita akan baca dari 55 ya. Dari 55 sampai 67. Boleh Ibu Diah Puspor ini dibuka dari surat Az-Zumar ayat 55. Oke, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakum ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Allahumma arhamna bil Quran. Barokah wafik Ustaz, sehat, berkah, barokah, dan panjang umur. Kita lanjut dulu ke Umi Neni ya. Ayat 56 57-nya Bu Neni. Silakan. 2 ayat langsung. Surat 39 ya, Ustaz? Betul, 39, 56, 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Az-Zumar ayat 56 57. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz.
Barakallah fiik. Wafik barakallah, terima kasih banyak Umi Neni di Jakarta. Bapak Ibu, ayat ini dimulai ya Bu ya dari surat Az-Zumar ayat 55. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang terbaik yang sudah Allah turunkan kepada kita ya. Maka di sini kan Allah bilang wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Dan ikutilah apa yang terbaik yang sudah kami turunkan kepadamu. Apa yang sudah diturunkan kepada kita? Ya ayat Quran. Kenapa Allah turunkan Quran? Nah, inilah Bu yang pertama. Supaya kita nggak ngomong nyesel saya, ya Bu. Coba dulu ngikutin Quran, nggak bakalan kejadian begini. Ini kan kata pertama kan itu. Antakulu nafsun, ya hasrota, ya rugi saya, gitu loh. Hasrota itu kan merugi, hasrotan. Ya. Nyesel saya, coba kalau dulu saya nggak gitu ya. Coba kalau dulu saya ngikutin ya, gitu ya Bu. Nyesel ya. Di ayat 57-nya, malah nyalahin Allah ya Bu ya. Supaya nggak ngomong begini Bu. Coba kalau dapat petunjuk. Pertanyaan saya, emang Allah nggak ngasih petunjuk Bu? Qurannya udah turun. Qurannya sudah turun dan bahkan kita sudah punya Quran komplit dari sejak kita kecil ya Bu. Cuma kitanya nggak baca. Lanjutin dulu ya, Ibu Sutirah di Tangerang, ayat 58-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au takulahi natarol azabalau annali karrotan fakuna minal muhsinin. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Sutirah di Tangerang. Ini atau yang berikutnya nih ya Bu ya. Supaya manusia nggak ngomong sekiranya saya bisa balik lagi ke dunia gitu. Ini kalau udah mati Bu. Ini kalau belum meninggal dunia, begitu ngelihat masalah, seandainya bisa dimundurkan ya, seandainya bisa kembali ke masa itu, kan gitu terus ya Bu ya. Itu gara-gara kita nggak ngikutin Quran. Dan ayat kayak gini banyak Bu. Kalau mau dibacain satu-satu nih, ada di surat 6 ayat 27, surat 6 ayat 30, 31, ya. Surat 7 ayat 53, surat bahkan ada di surat Al-Munafikun yang paling sering ya. Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke dunia, saya maulah asoddaqo wa akum minas solihin. Surat 63 ayat 9 tuh. Kalau dibacain satu-satu banyak banget ini ayatnya. Ayat orang-orang yang nyesel. Lalu pengen balik lagi ke dunia. Ada yang pengen beramal soleh, ada yang pengen taat kepada Allah, ada yang pengen sedekah. Tuh. Ini bukan cuma soal meninggal ya Bu ya. Ini juga soal kalau udah kena masalah baru nyesel. Coba kalau dari dulu saya sholat duha, coba kalau dari dulu saya baca Quran, coba kalau dari dulu saya dengerin apa kata Ustadz, kan gitu ya Bu. Dan ini ayatnya banyak sekali, ya. Tapi saya nggak akan bahas di bagian itunya. Saya ingin menyadarkan bahwa banyak alasan-alasan manusia ya Bu. Alasan-alasan manusia. Di sini alasan pertama kan setelah Allah turunkan Quran mereka menyesal ya. Bukan bukan yang pertama adalah menyesal. Kenapa lalai? Ya. Yang kedua malah nyalain Allah. Sekiranya Allah memberi petunjuk, padahal Allah udah kasih petunjuknya. Yang ketiga, kalau bisa balik lagi ke dunia, ini alasan-alasannya. Saya mau ajak Ibu sekarang baca yang lain. Baca yang lain dalam bentuk alasan-alasan lain. Boleh Ibu Safera di Bekasi. Surat 6 ayat 156. Apa alasan mereka kalau di sini? Surat 6 ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 156. Ang takulu
innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna angzirosatihim lagofilin. Yang artinya, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat berkah ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, ini Bu Safera, terima kasih, jangan ditutup dulu. Saya mau tanya, Bu, ini sederhananya dia mau alasan apa, Bu, kira-kira, Bu? Sederhananya. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani aja, Ustaz. Ya, kira-kira alasan sederhananya apa, Bu? Mereka kan ini alasan kan? Begitu udah kena masalah, mereka alasan. Dia bilang Quran itu turunnya bukan ke kami, tapi ke Yahudi dan Nasrani. Lalu alasannya apa? Kan kami tidak memperhatikan apa yang mereka pelajari. Artinya, saya kan nggak belajar. Nggak Itu, belajar ya, nggak iya. ngikutin. Ya. Iya, saya kan nggak belajar. Jangan salahin saya dong. Kan gitu, Bu, ya kira-kira. Itu alasan-alasan yang muncul pada saat masalah timbul. Ya. Salah satunya adalah kan saya nggak belajar. Kalau di ayat 157-nya, Bu Umi, silakan ayat surat 6 157 boleh. Ini lebih panjang lagi. Surat 6 157-nya. Apa dia alasannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu law anna unjila alaina kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sodafa an wa najzil azina gunaan ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Surat Al-An'am ayat 157. Atau agar kamu tidak mengatakan jika kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling. Ya. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira dia ngomong apa nih Bu alasannya, Bu? Alasan, iya, kira-kira kalau Bu Umi baca ini alasannya dia apa di sini, Bu? Surat 6 ayat 157. Mereka menolak bahwa dibilangnya Al-Quran itu belum datang. Iya, dia ngomongnya gini nih, sederhananya gini, coba kalau turun ke saya. Coba kalau turunnya ke golongan kami, yakin kami bakalan beriman. Ya gitu nggak Bu kira-kira? Itu kan alasan-alasan ya yang diucapkan sama manusia. Maka temanya sesuai menurut saya. Bu. Begitu dapat petunjuk, yang datang itu apakah dapat ampunan ataukah tinggal menanti azab saja. Karena kita banyak alasan. Dan alasan kayak gini masih ada lagi nih, kita cari lagi ya Bu. Surat 7 ayat 173. Boleh Bu Nanitri di Gresik. Nah, ini lebih lain lagi nih Bu.
Ya, supaya Bapak Ibu nggak banyak alasan dalam hidup ya. Gitu. Surat 7 ayat 173. Boleh Bu Nani Tri di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-A'raf ayat 173 ya Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu innama asraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, yang artinya atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Allahumma alhamna bil Quran. Siap. Ini Bu Nani, punten. Ini kira-kira sederhananya dia mau ngomong apa Bu alasannya? Karena nenek moyangnya sudah dari dulu sudah mempersekutukan, dia mengikuti. Nah, sederhananya dia cuma mau ngomong lah, kan jangan salahin saya dong. Kan yang saya mah cuma ngikutin bapak saya aja. Ya Bu. Orang bapak saya udah duluan musyrik kok saya yang disalahin. Ya nggak mau disalahin ya, tapi lempar badan ke orang tua. Jadi Bapak Ibu hari ini, apapun alasan kita di hadapan Allah, kita nggak bakalan bisa lempar alasan. Semua udah dikasih tahu sama Allah. Allah sudah turunkan Qur'annya. Maka Bu Irma, kita terusin dulu ayatnya. Surat Az-Zumar, surat 39. Ya. Ayat 59-nya Bu Irma. Ya. Surat 39 ayat 59. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Az-Zumar ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala qad ja'atka fakadzabna fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Artinya, sungguh sebenarnya keterangan-teranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu, jadinya Allah sudah menurunkan Quran supaya kita nggak banyak alasan kayak tadi ya. Nggak ada alasan nggak belajar, nggak ada alasan kita kan cuma ngikutin orang tua, nggak ada alasan itu turunnya bukan ke kita. Lalu menyombongkan diri, coba kalau turun ke saya pasti ngerti dah saya dah, pasti beriman dah, gitu ya Bu ya. Dan nggak supaya nggak nyesal juga nanti kalau sudah meninggal dunia, minta balik ke dunia. Ya Bu, kalau sudah kena masalah minta dimundurin seandainya, itu kan nggak ada manfaatnya Bu ya. Maka hari ini kalau Qur'annya sudah turun, maka Allah ingatkan tuh, kalau kita sudah dapat Qur'annya, Allah ingatkan di surat 39 ayat 55 tadi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang terbaik yang sudah kami turunkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita hidup ngikutin manusia, kita bingung mau ngikutin siapa. Karena semua ngomong dan menurut versi masing-masing benar semua. Kemarin Bu Irma kirimin saya video. Ya kan? Tapi betul, itu secara logika omongan dia betul. Kenapa saya masih was-was katanya? Karena saya belum kaya. Iya betul. Maka secara logis perkataan itu benar. Saya sebetulnya pernah ditanya kayak gitu, persis kayak gitu. Cuma bukan videonya Dokter Tirta, videonya orang lain. Lalu saya ditanya, saya jawab. Kalau saya jawab versi saya, maka kita jadi berantem. Si Fulan ngomong pakai akal, saya ngomong pakai iman, maka nggak akan ketemu. Ini sama saja ya. Waktu itu saya ngomong sama dia. Ini sama aja antum ngaduin saya sama dia. Gitu.
Kenapa? Karena kita punya dua mazhab, punya dua cara pandang yang berbeda. Tapi kalau saya kalau saya disuruh menjawab secara akal, saya sepakat. Kan saya sering bilang kan, manusia itu harus kaya, betul nggak, Bu? Orang Islam harus kaya nggak? Harus banyak duit nggak? Harus banyak duit, Bu. Karena ibu harus berkuasa di kaki sendiri. Surga itu harus dibeli, Bu. Kalau surga dibeli dengan sedekah, berarti kan harus punya duit. Kalau surga dibeli dengan ilmu, berarti kan harus belajar. Belajar juga pakai duit. Ya, Bu. Minimal kalaupun ini gratis kan, pulsanya, kuotanya harus beli, Bu. Kalau ada lo yang bilang, Ustadz, saya nggak bisa ikut kajian karena kuota aja nggak punya. Coba bayangkan, Bu. Ya. Jadi memang manusia secara logis harus kaya. Tinggal kekayaan ini didapat secara iman, lalu dimanfaatkan dengan iman atau dimanfaatkan dengan logika. Ya. Jadi orang Islam itu memang betul-betul mencontoh Nabi yang kalau ngomong sesuai dengan lawan bicaranya. Saya apa ya? Ya kalau saya ingat 5 tahun yang lalu waktu saya awal-awal ngisi kajian, segala sesuatu saya benturkan dengan ayat Quran. Berantem, Bu, beneran, Bu. Kalau sekarang saya enggak, saya lihat orangnya aja. Orangnya ngomong pakai akal apa pakai Quran. Kalau pakai akal, saya ajak ngomong pakai akal. Tuh. Tapi kalau udah pakai iman, saya ajak ngomong pakai iman. Jadi kita ngomongnya nyambung. Tapi sekali lagi, video tersebut betul secara akal, ya. Tidak salah secara akal. Nah, cuma kita sekarang terikat sama syariat. Mau ikut syariat apa enggak. Makanya Allah bilang kan, wattabi'u ma ahsana ma unzila ilaikum. Allah ingat itu, terikat di situ. Tapi ini contoh aja ya. Yang di-share buat saya sih tetap baik ya, secara logika. Jadi Bapak Ibu, inilah penjelasan dari Allah. Allah sudah turunin Qur'annya, Allah sudah turunkan perintahnya, tinggal kita. Sikap kita itulah yang menentukan apakah mendapatkan ampunan atau menanti azab. Salah bersikap, azab yang datang. Enggan bersikap, azab yang datang. Tapi begitu benar sikap kita, maka yang datang adalah ampunan dan berbagai kemudahan lainnya. Silahkan buktikan sendiri. Sip, saya pikir demikian kajiannya. Belum, masih lama ya. Udah kaget aja. Kita terusin dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita terusin dulu ayat 60-nya. Ibu Wita di PKU silakan. Surat 59 ayat 40. Ayat 60. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 60. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama maswal lil Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Artinya, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Allahumma hamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Wita di PKU. Bapak Ibu, ini Allah bilang ya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Nanti di hari kiamat kita akan melihat orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, wajahnya menghitam. Emang nunggu kiamat tuh. Ibu nggak bisa lihat orang sekarang yang mendustakan ayat Allah, mukanya juga hitam. Lihat aja. Ya. Tapi bukan karena kulitnya hitam ya, beda ya Bu ya. Ada orang yang kulitnya putih tapi menghitam. Kalau ada masalah menghitam, marah, emosi, kesel, menyesal dan lain-lain. Nggak usah nunggu kiamat. Begitu ada masalah juga saya sering lihat orang yang ngebul, kepalanya ngebul, tidak berseri-seri, cemberut aja. Udah kayak orang paling banyak masalah ya Bu ya. Oke. Sementara lihat Bu, ayat 61-nya. Ini juga yang mengerikan, Bu Nita di Tangerang. Baik Ustadz.
Surat Az-Zumar ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik, sehat walafiat, bahagia Amin ya selalu. Rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Bu Nita di Tangerang. Dan ini yang mengerikan Bapak Bu, yang ditolong cuma orang-orang yang bertakwa saja. Ya, orang bertakwa itu tidak bersedih hati, Bu. Maka mukanya nggak muram. Meskipun nggak pakai skincare, meskipun belum gajian, tetap berseri-seri kan gitu ya, Bu ya. Itulah orang bertakwa, Bu. Dan Bapak Ibu, kenapa saya bilang mengerikan? Yang diselamatkan yang bertakwa. Ya, Bu. Nah, berarti kan kita harus naik ke level takwa supaya diselamatkan kan? Tuh. Dan ini kalau didetilkan lagi, Bu, saya pernah ketakutan gara-gara satu ayat di surat 5 ayat 27. Boleh Bu Yulia di Medan silakan. Surat 5 ayat 27. Bu Yulia di Medan bisa. Assalamualaikum Ustaz, izin saya baca ya Waalaikumsalam. Ustaz. Ternyata Pak Eko suaranya. Boleh. 5 ayat 27 ya Ustaz. 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a bani Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak Pak Eko dan Bu Yulia di Medan. Bapak Ibu, lihat ujungnya. Kalau nggak takut, cek hatinya. Jangan-jangan nggak beriman. Coba. Apa itu Kak ujungnya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa. Lah kalau kita kemarin beramal, baca Quran, ngaji, duha, sedekah, puasa, tapi bukan karena takwa, diterima nggak kira-kira? Nah ini yang mengerikan Bapak Ibu. Berarti kan kita harus naik level ke takwa kan? Kita nggak bisa bertahan dengan kondisi sekarang. Iya, pokoknya udahlah yang penting beriman aja dah, yang penting ngaji lah. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena ada standar innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jujur demi Allah Bapak Ibu, ini yang membuat saya, wah nggak bisa nih, harus naik level nih. Karena kalau nggak bertakwa nggak diterima amal kita. Jadi Bapak Ibu jangan bertahan di posisi sekarang. Meskipun sekarang sudah baik, naik level takwa. Berarti ajakan berkurban. Iya, berkurban itu dari zaman Nabi Adam. Cuma dari zaman dulu bebas. Milih sendiri berkurban sesuai dengan keberaniannya, sesuai dengan ketakwaannya. Maka kan anaknya Nabi Adam yang satu berkurban yang terbaik. Anak yang satu lagi berkurban yang sisa-sisa, jelek-jelek. Tuh. Maka di sini kan disebutkan, Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya, yang satu diterima, yang satu nggak diterima. Yang nggak diterima malah marah. Qala la aqtulan nakwas, gue bunuh lu. Ya Bu ya. Dijawab sama yang satunya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah cuma menerima amal dari orang bertakwa. Sekarang bayangkan Bu, udah takwa belum kita? Ayo. Kalau belum takwa, berarti amal-amal kita yang kemarin gimana? Betul lah, itu kan rasa takutnya kan. Tuh. Maka hari ini jangan bertahan di posisi sekarang. Terus naik ke level takwa.
Itulah kenapa saya push terus Bapak Ibu untuk terus bersyukur apapun kondisinya. Ya, jangan jangan mewajarkan ngeluh, jangan mewajarkan marah, jangan mewajarkan ya manusiawi Ustadz. Ya, Bu, kita itu yang diterima amalnya bukan amal manusiawi tapi amal orang bertakwa. Ya. Kebayang ya, Bu ya? Apalagi kalau ayat nih yang lagi nih. Ini lagi lebih mengerikan lagi. Ibu Asna Susanti boleh di Pekanbaru. Surat 4 ayat 68. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Waalaikumsalam. 4 Ayat ayat berapa 68. Ustaz? 68. Maaf. Surat 4 apa ya? Oh ya 468. Coba. 468. Surah An-Nisa. Coba saya lihat dulu bentar. Takut salah. Apa 568 ya? Oh iya benar, Bu. Salah. Surat 5 ayat 68. Maaf. 568. 5. Qul ya ahlal kitab. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan. Ya qul ya ahlal kitab. Awal ayat ujungnya gitu. Ah betul ya. Ayat berapa Ustaz? 68. 68. Surah Al-Maidah ayat 68. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tu'yanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat selalu Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum, terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lihat coba. Ini ayat lebih mengerikan lagi. Lastum ala syai'in. Kamu dianggap belum ngapa-ngapain. Belum berbuat sesuatu. Belum beragama. Hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Sebelum kamu menegakkan, mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang Allah turunkan, baik Taurat, Injil maupun Quran. Jadi sekarang saya dulu mikir, Bu, saya hidup sampai umur 39 tahun. Lalu di umur 39 pada saat hijrah baca ayat ini. Berarti kan saya mikir dari 0 tahun sampai 39 tahun belum dianggap beragama karena belum menerapkan Quran. Saya bukan orang bodoh, saya ahli kitab, Bu. Saya pinter marketing, saya pinter manajemen. Betul nggak? Ahli kitab bukan kita, Bu. Ahli kitab dalam hal ini adalah ahli buku ya, Bu ya. Belajar, orang terpelajar. Kita bukan ahli kitab Injil, betul. Kita bukan ahli kitab Taurat, betul. Tapi bisa jadi kita juga ahli kitab Quran. Udah bisa baca Quran dari dulu. Tuh. Udah bisa baca Quran dari dulu, dari kecil. Tapi nggak pernah mengimplementasikan. Begitu ketemu ayat ini, ngeri nggak Bu kira-kira? Lastum ala sayin. Kamu belum dianggap udah ngapa-ngapain. Kamu belum dianggap belum beragama. Hatta tuqimu Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum, sampai kamu menerapkan, mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang Allah turunkan, ya, yaitu Quran sekarang ya Bu ya. Coba bayangkan Bu, kalau kita introspeksi sama-sama, udah beragama belum kita ya selama ini ya? Ketemu hujan, ngomel. Apakah ngomel sesuai Quran? Tidak. Ketemu macet, kesel. Ketemu antrian panjang, marah. Ya Bu. Betul lah Bapak Ibu ya. Nah, dua hal inilah yang justru bikin saya takut, Bu. Dari dulu saya takut gara-gara dua ayat ini. Langsung nyesek Ustadz, iya Bu.
Mungkin lagi asma kali ya. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, belum dianggap beragama coba. Ya nyesek lah sekian tahun kita beramal, berikhtiar, berusaha mendekatkan diri sama Allah, nggak dinilai coba sama Allah. Nggak, belum dianggap ngapa-ngapain. Ya. Jadi dua ini ya Bu ya. Satu, agama ini harus ditegakkan, Quran ini harus ditegakkan. Yang kedua, kita harus jadi orang bertakwa. Karena hanya orang bertakwa saja yang amalnya diterima. Ngeri ya Bu ya. Ya, jadi jangan banyak alasan, kita harus naik level ke level takwa. Ya. Sip, kita terusin lagi ke Ibu Indarwati. Bu, surat 39 ayat 62 dan 63. 39, 62, 63. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 62-63. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Sadaqallahu. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Indarwati. Bapak Ibu, Allah sudah menjelaskan Allah yang Maha menciptakan dan Allah juga yang memelihara. Ya Bu. Jadi saya punya mobil, Allah juga yang nyiptain. Allah juga yang pelihara mobilnya. Maka ngapain saya takut-takut? Ya kan? Allah yang kasih rumah, Allah juga yang memelihara. Ngapain takut-takut? Listrik beli aja, Allah juga yang bayar kok. Sederhananya begitu. Kalau kita hari ini bertuhan Allah, kita nggak pernah takut apa-apa, santai aja. Santai saja. Dan demi Allah ya Bapak Ibu ya. Dulu nggak punya apa-apa, lalu Allah kasih. Hanya dengan taat sama Allah. Tetap tidak kerja, tetap tidak punya gaji bulanan, tapi Allah kasih. Allah kasih mobil 1, 2. Sekarang yang parkir di rumah saya 3. Coba. Meskipun sementara ya Bu ya. Ya meskipun sementara, ya kan segala sesuatu memang sementara kan. Lalu di mana takutnya? Santai aja. Tuh. Ya. Dan ayat 63 nih, miliknya lah kunci-kunci langit dan bumi. Miliknya lah makolidus sama makolidus ya. Makolidus, bukan makoli ya Bu ya. Makoli. Makolidus. Ya. Makolidus samawati wal ard. Milik Allah lah perbendaharaan kata, pembendaharaan semua yang ada terjadi di bumi ini, semuanya Allah yang ngatur. Maka gara-gara ayat ini, saya nggak pernah ngomong kebetulan. Saya nggak pernah ngomong kebetulan. Kenapa? Ya karena Allah yang ngatur semua. Semua ini milik Allah. Allah yang ngatur. Teori-teorinya, prosesnya, batu bergerak, basah kering, itu semua dari Allah. Maka sejak saat itu saya tidak pernah ngomong kebetulan. Saya ngomongnya qadarullah. Nah, ya. Dan jangan sampai kita mendustakan ya. Allah sudah bilang aku yang atur, kok kita nyebutnya kebetulan. Kebetulan itu kan insidental, bener, accidental. Berarti kecelakaan, nggak sengaja. Ya, jadi jangan pernah ngomong begitu. Saya berhenti ngomong kebetulan sejak Allah bilang wa indahu mafatihul ghaiba la ya'lamuha illahu. Ini ada ayatnya kalau itu di surat 6 ayat 59. Ya. Kalau Ibu baca surat 6 ayat 59 kan begitu. Wa indahu mafatihul ghaiba la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Semuanya Allah tahu. Maka saya berhenti ngomong kebetulan. Sesulit apapun membiasakannya saya perjuangkan. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi. Saya nggak mau rugi, Bu. Jujur aja. Saya kalau ditanya orang kenapa gini, karena saya nggak mau susah.
Saya nggak mau rugi. Ada yang mau rugi di sini? Coba contoh. Dagang aja nggak mau rugi. Betul nggak? Apalagi dalam kehidupan. Nggak mau rugi, Bu. Qadarullah. Ya. Jangan lagi ngomong kebetulan Bapak Ibu ya. Qadarullah atau biiznillah. Silahkan. Biiznillah nih dengan izin Allah kita bisa kumpul di sini. Sampai 437 orang. Jangan bilang, kebetulan Ustadz lagi nganggur. Kebetulan Ustadz lagi nggak ada kerjaan. Jangan. Qadarullah. Ganti. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oke? Kita terusin ayatnya surat 39. Ayat 64. Boleh Bu Murdaningsih silakan. Baik Ustaz, sebentar. Akhwannya Ustaz off cam. Ya. Tidak uzur. 39. Yang di kamera ya yang di layar ya Ustaz? Yang di layar, ya betul. Baik Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Shad ayat Surat keempat ya. Az-Zumar, Bu. Oh, 39 ya. Ya, betul. Surat Shad surat 28. 29. Ayat surah Az-Zumar ayat berapa Ustaz? Ayat 64, Bu. Yang di layar ini. Ya, baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar ayat 64. Qul afghairallah yatamuru fi a'budu ayyuhal jahilun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh. Sadaqallahul. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Ya. Lihat, kita disuruh ngomong, apakah saya disuruh nyembah Tuhan yang lain? Ya, Bu. Saya sering ngomong begini, Bu. Jadi maksudmu, saya harus ngikutin ente. Emang ente ngerti agama? Saya gituin aja, Bu. Sederhana aja kalau ngebantah orang. Ya. Kalau dia ngomong, "Drah, begini gini gini." Emang ente tahu? Contoh ya, contoh ya. Waktu saya bilang, "Ayo sholat dulu." Yuk. Terus temen jawab gini, "Dra, Allah ngerti, Dra. Kita lagi meeting. Kita lagi meeting. Allah ngerti kok." Terus saya bilang, "Emang ente pernah dapat info dari Allah kalau lagi meeting boleh tunda sholat?" Saya gitu nih. Saya gitu, ya selesai kan? Itulah artinya wahai jahilun ya Bu ya. Ya ayyuhal jahilun, wahai orang yang nggak ngerti. Jadi nggak usah panjang lebar. Jadi begitu disebut kayak gitu, saya tinggal balikin. Emang ente pernah tahu perintah Allah membolehkan orang menunda sholat gara-gara lagi meeting? Selesai. Ayyuhal jahilun tuh begitu. Ya. Banyak orang yang bersikap kayak gitu kan seakan-akan paling ngerti, padahal baca Quran nggak pernah, padahal ngaji nggak pernah. Iya, kalau dia ngomong iya Allah ngerti betul Bu. Tapi kan kamu yang nggak ngerti, betul nggak? Kemarin ada yang ngomong lagi kan, rezeki mau udah diatur, Ndra. Iya, ente-nya yang kagak mau diatur. Maka rezekinya kagak nyampe-nyampe. Ya, Bu. Betul nggak Bu Wirma? Rezeki udah diatur kan? Iya kan, saya yakin semuanya 440 orang. Kalau ditanya rezeki udah diatur belum? Udah, jawabannya udah. Cuma kitanya yang nggak mau diatur. Maka rezekinya kagak datang-datang. Ya, karena rezeki udah diatur, maka aturlah dirimu supaya rezekinya hadir. Kan begitu ya, Bu ya. Apa mau nyari Tuhan lain? Saya kasih ayat lain ya, Bu ya. Saya kasih ayat lain, Bu. Surat 3 ayat 83. Boleh Bu Teti Fatimah. Surat 3 ayat 83. Ini lebih nyesek lagi, Bu. Tadi udah nyesek sama surat 5 ayat 27, nyesek lagi sama surat 5 ayat 68. Nah, kita bikin nyesek lagi dengan surat 383. Silakan. 83 Ustaz. Surat Al-Imran ayat 83. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Terima kasih Bu Teti Fatimah. Barakallahu fiik. Bapak Ibu lihat ya, ada kata-kata ya. Padahal semua yang di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah. Mau suka, mau terpaksa. Coba. Ibu hari ini nggak suka, ya terserah. Yang penting berserah diri kepada Allah. Terpaksa pun nggak apa-apa. Suka atau terpaksa. Kalau belum bisa secara sukarela, nggak apa-apa dipaksa dulu. Kan? Gitu Bu. Iya. Maka kalau ada orang datang curhat ke saya bilang, nggak mau curhat saya. Mau suka, mau terpaksa jangan curhat. Saya cuma jawab aja. Tuh, kalau curhat ke Allah saja. Tapi Ustadz nggak asik ya, terserah nggak asik juga bukan urusan saya. Jujur aja. Beneran Bu. Kenapa? Karena demi Allah Bapak Ibu, saya dengan izin Allah, meskipun belum kaya banget ya, belum lapang-lapang banget, masih ada ujian, masih dibikin pusing sama Allah, masih dikasih ujian-ujian kecil sama Allah. Ya Bu, dan itu adalah sunatullah, nggak bisa saya tolak, pasti saya terima terus. Tapi saya nggak pernah tuh kesulitan dalam hidup. Kenapa? Karena saya memaksa diri dengan izin Allah. Pokoknya berserah diri kepada Allah saja. Oh, udah berserah diri aja kepada Allah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah. Oh ya Allah kasih kemudahan terus kok. Kemudahan datang terus. Dan orang-orang yang hari ini dengan izin Allah mulai ikut, mulai nyontoh. Mereka pun sudah mulai memberikan testimoni. Benar Ustadz, alhamdulillah. Ada yang baru 4 kali ya. Curhat, bukan curhat. 4 kali private ngobrol sama saya. Dengan izin Allah. Baru sebulan. Sudah Masya Allah Ustadz, kami lebih tenang, banyak rezeki tak terduga. Lalu kalau saya sudah merasakan, saya sendiri sudah membuktikan, masa saya harus cari Tuhan lain, Bu? Masa saya harus cari cara lain? Mau suka, mau terpaksa, saya nggak mau tahu lah. Saya pokoknya ngikutin cara ini aja. Selesai. Yang mau ikut silakan, yang nggak mau ikut saya nggak paksa. Kan pilihan masing-masing. Antara azab atau ampunan yang menanti, ya pilihan masing-masing ya. Clear ya Bapak Ibu ya? Silahkan. Silahkan memilih sendiri karena hidup tanggung jawab masing-masing. Kalau kata Ustadz Lukman, pajak ditanggung pemenang. Ya Bu ya? Gitu ya. Kita terusin surat Az-Zumar ayat 65. Boleh Ibu Zalia Abu Bakar, silahkan. Baik Ustaz, tunggu sebentar Ustaz. 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah 39, Surah Az-Zumar ayat 65 ya Ustaz. Iya. Artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah, bahagia Amin. dunia insyaallah. Amin. Terima kasih banyak Bu Zalia Abu Bakar. Bapak Ibu, tiap hari diterima doa kayak gini. Makanya bahagia nggak kira-kira? Didoain terus tiap hari. Dan yang doain bukan cuma satu orang nih. Kalau ini 447 orang. Coba. Ya. Ada pertanyaan nih, kalau sedang pengajian guru masih lanjutkan gimana Ustadz? Kalau pengajian boleh ya Bu, karena itu dicontohkan sama Rasulullah. Pernah habis sholat maghrib pengajian, lalu isaknya ditunda, boleh kalau itu. Tapi ini kan meeting, urusan dunia ya Bu ya, beda ya, gitu.
Baik, Bapak Ibu, kata Allah di surat 39 ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jadi Bapak Ibu hari ini terima kan? Terima wahyu kan? Mana wahyunya? Yaitu Quran. Tapi kita nggak terima dari Jibril ya. Kita terima dari guru-guru kita, maka kita nggak jadi nabi, nggak. Tapi sama-sama menerima wahyu. Maka kalau ada ibu-ibu hari ini dilamar sama Pak Wahyu, bukan berarti jadi nabi. Ya Bu ya. Kemarin teman saya gitu, Dra, saya tolak tuh lamaran si Wahyu. Kenapa? Takut disangka nabi saya. Nanti menerima wahyu disangka nabi. Enggak ya Bu ya. Bu ya, ini bercanda-bercanda ya Bu. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kita itu sudah terima wahyu. Begitu juga nabi-nabi sebelum kita. Apa perintahnya? Jangan mempersekutukan Allah. Nah itu tuh. Kita hari ini 445 orang. Saya kalau tanya, semuanya akan jawab Tuhan saya Allah. Tapi jangan-jangan masih punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya, itu yang selalu jadi masalah kita. Itulah makanya kita disebutnya musyrik. Kalau orang yang tidak punya Tuhan, udah jelas dia bukan musyrik lagi ya. Memang dia ateis, sudah kafir total itu ya. Ya. Tapi kalau kita ini kan levelnya percaya sama Allah, tapi masih percaya sama yang lain-lain. Masih punya sandaran-sandaran lain. Inilah yang jangan sampai ada. Kenapa? Karena kalau kita mempersekutukan Allah, pasti terhapus amalnya. Oh, ada capek-capek baca Quran tiap pagi, Bu. Baca capek-capek sedekah. Seberapa miliar sudah sedekah kita kalau dikumpulin tuh, Bu? Udah berapa banyak hari kita puasa, sudah berapa ribu rakaat kita lakukan, kita sholat ya Bu ya. Tapi kata Allah, layah baton, nah, kami hapus, coba. Kami hapus, dan ini pakai fiil mudhari ya Bu ya, bukan fiil madi. Sungguh yah baton, nah, kami hapus berulang-ulang artinya. Bikin salah lagi, dihapus lagi, bikin salah lagi, dihapus lagi, berulang-ulang terus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai hari ini berjuanglah untuk membersihkan hati dari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Saya kayaknya nge-freeze. Saya nge-freeze nggak? Nggak, aman. Saya lihat Bu Safera sih aman. Ya, tapi saya lihat Bu Irma diem, Bu Wita diem, Bu Hastin diem. Kang Nuga sih bergerak nih. Bu Zalia diem. Aman ya? Oh aman, alhamdulillah. Siap, baik. Nah, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Bersihkan hati. Ya. Jangan sampai nanti amal kita terhapus. Kita terusin lagi ke surat 39 ayat 66. Boleh Bu Hastin di Depok, enggak? Dia ngantuk kali Ustaz. Surat 39 ayat 66 Bu Hastin silakan. Az-Zumar ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balillahu. Oh iya. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Yang artinya, karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustaz, sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Hastin di Depok. Bapak Ibu lihat, balillahu fa'bud. Maka hanya Allah saja yang kamu sembah. Wakum minasyakirin, dan jadilah orang yang selalu bersyukur, Bu. Maka saya paksa terus kan. Ibu sadar nggak sih dipaksa terus Bu sama saya, Bu? Mari kita terus bersyukur apapun kondisinya. Pokoknya alhamdulillah terus. Ini perintah Allah, bukan perintah Indra, Bu. Dan Ibu silakan praktekin sendiri dan rasain sendiri manfaatnya apa. Ya, Ustaz. Ya, pokoknya apapun bersyukur aja udah dah. Sakit bersyukur, dihina orang bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Punya utang belum lunas, alhamdulillah. Dihina orang, alhamdulillah. Jalan kaki, alhamdulillah. Naik motor, alhamdulillah. Dah. Biasakan begitu dan rasakan sendiri buktinya apa. Ini perintah Allah Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Oke, jangan banyak alasan untuk bersyukur ya. Tapi kan Ustadz, jangan banyak tapi dah. Mulai hari ini kita mulai hapus tuh perbendaharaan kata tapi dari otak kita ya Bu ya.
Pokoknya terima saja. Iya Ustadz, saya nggak ngomong tapi lagi. Lalu ngomongnya apa Bu? Namun. Namun ini nggak ada beda aja dong ya Bu ya. Oke, kita terusin ayat terakhir surat 39 ayat 67. Ibu Rizky di Pangkal Pinang, silakan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Az-Zumar 39, Az-Zumar ayat 67 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Qabdatuhu yaumal qiyamati was-samawatu matawiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Barakallah, sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Rizky di Pangkal Pinang. Bapak Ibu lihat ini ayatnya ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan kita tidak mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang hak, Bapak. Ya Bu ya. Kita kadang-kadang mengagungkan Allah itu biasanya kalau apa Bu kira-kira? Kalau dapat duit doang, dapat bahagia doang, alhamdulillah. Coba kalau dapat sakit, kita jarang tuh mengagungkan Allah. Yang ada ngeluh. Coba kalau kita punya utang belum lunas, yang ada ngeluh, marah, kesel, bahkan kadang-kadang komplain sama Allah. Ya Bu, ini ayat juga menakutkan buat saya dan menyadarkan saya, oh iya ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tuh. Padahal Bu, Allah udah bilang, wal ardu jami'an. Semua bumi milik Allah. Tuh. Bumi seluruhnya dalam genggamannya, pada hari kiamat langit digulung dan dengan tangan kanannya. Coba. Tuh. Biyaminihi, cukup digulung pakai satu tangan kanan doang, beres tuh bumi. Jadi Bapak Ibu, hari ini jadilah hamba Allah yang selalu bersyukur dan selalu mengagungkan Allah dengan haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang seharusnya. Jangan hanya mengagungkan kalau ada maunya doang. Jangan hanya mengagungkan kalau dapat senangnya doang. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mengagungkan Allah kalau pas enaknya doang, ya Bu ya. Harus memberikan pengagungan yang sempurna sebagaimana mestinya. Ayat ini ada lagi Bu di surat Al-An'am 90-an kalau nggak salah. 92 kalau nggak salah. Bukan 92. 92 mah ayat Quran ini. Ya. 91. Kalau Ibu baca di surat Al-An'am ayat 91 bunyinya juga sama. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya. Dan kita sering tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebagaimana mestinya. Oke, kalau memang kita hari ini bersyukur, maka agungkanlah Allah sebagaimana mestinya. Ibu ada mobil, alhamdulillah, agungkan Allahnya. Ibu jalan kaki, tetap agungkan Allahnya. Ibu naik ojek, duitnya lebih, alhamdulillah. Ibu duitnya ngepas kurang, bahkan tetap alhamdulillah, agungkan Allahnya. Ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang dipelajari hari ini meyakinkan kita ya Bu, untuk memilih ampunan, jangan menunggu azab. Ya, sikap yang benar yang harus kita pilih adalah segera menuju ampunan, jangan sampai sikap kita justru menyebabkan kita menanti azab. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke Kang Luka. Terima kasih banyak. Baik, syukuran jazakallah khair Ustaz Indra atas ilmunya, hikmahnya, bimbingannya pagi hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita bahas Bapak Ibu, apa-apa yang sudah kita dapatkan, ilmunya, hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bicara materi pagi hari ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, dan Ustaz Indra, sepertinya mungkin juga sejalan dengan apa yang mau kita selenggarakan ya dari kelas premium, yang mana insya Allah nanti diselenggarakan oleh Meaningful Ways dan juga kolaborasi dengan Titik Balik.
Mungkin nanti sebelum ke closing statement Bapak Ibu Ayah Bunda semua mohon izin Ustadz Indra mungkin bisa bantu menguatkan pelaksanaan kelas tersebut ya yang insya Allah mungkin beberapa pekan lagi ke depan akan kita selenggarakan gitu. Mungkin demikian Ustadz, sambil mungkin menguatkan narasi kelas tersebut, boleh juga nanti sekaligus ditutup dengan pesan-pesan penutup atau closing statement pagi hari ini. Persilahkan Ustadz. Siap, Bapak Ibu, kita itu selalu minta sama Allah, terutama di surat Al-Fatihah. Dan surat itu satu-satunya yang diaminkan sama seluruh jamaah sholat. Permintaannya cuma satu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan lurusnya sudah dapat belum? Kita sering bilang jalan lurus, tapi jangan-jangan kita belum tahu jalan lurusnya apa. Padahal kita masih punya perjalanan yang panjang pulang kepada Allah. Kita masih di bumi, Bu. Sementara perjalanannya masih panjang banget. Dari bumi nanti ada sakaratul maut, ada lagi barzah. Dari barzah nanti ada kebangkitan, kebangkitan baru ada mahsyar. Dari mahsyar nanti baru mizan, mizan baru masuk lagi ke sirat, sirat baru masuk surga neraka. Oh, masih panjang banget ya, Bu. Masih panjang banget. Sepanjang itu perjalanan hidup kita, sampai akhirnya kelak Allah izinkan kita bahagia di surga, atau mungkin merana di neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa untuk terus mempelajari dan meniti perjalanan menuju pulang yang bahagia, menuju jalan lurus. Dan tidak bisa kita menuju Allah tanpa ilmu. Semua harus dilakukan dengan ilmunya. Oleh karena itu, sempatkanlah untuk hadir di kelas yang sudah disusun oleh teman-teman dari Titik Balik, The Long Way Home. 10 pertemuan selama bulan Juli dan Agustus. Setiap Senin dan Kamis, insya Allah mulainya di akhir Juli. Berapapun biayanya, pasti Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Jangan takut Bapak Ibu, percaya saja Allah pasti ganti dengan berlipat ganda. Ya, sikap kita menentukan apakah ampunan yang didapat atau azab yang menanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda izin untuk menguatkan narasi dari Ustadz Indra tadi ya. Sebagai mungkin informasi kelas lebih dalam, saya mau izin minta tolong Bang Akil untuk tampilkan satu video ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh disaksikan dulu video yang berikut ini. Kita sibuk merencanakan segalanya. Karir, keluarga, hari tua. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah masuk dalam rencana. Padahal ia pasti datang untuk semua orang, tanpa pengecualian. Tapi kematian bukan akhir perjalanan. Justru disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Ada yang terjadi saat ruhmu meninggalkan jasad. Ada perjalanan yang menantimu di sana. Ada pertanyaan yang tidak bisa kamu tunda jawabannya. Dan ada bekal yang hanya bisa disiapkan sekarang. Bukan untuk menakutimu. Tapi karena perjalanan sepanjang ini terlalu penting untuk tidak dipahami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kita sibuk. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, izin menguatkan insya Allah kelas ini akan jadi kelas yang cukup panjang ya, 10 kali pertemuan, bahkan insya Allah nanti kalau diizinkan kita akan undang Uzma dan Ustadz Rahmat Baikuni untuk bisa bergabung juga di kelas ini, dan insya Allah kelas ini akan diselenggarakan 1 pekan 2 kali ya Bapak Ibu insya Allah. Nah ini juga kami berusaha menjawab
keresahan kita semua ya di sesi-sesi kelas reguler atau kelas eksklusif, waktu untuk berdiskusinya kadangkala kurang ya. Maka insya Allah kelas ini bisa jadi ruang yang tepat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua bisa mencurahkan, bisa berdiskusi, bisa dapat pengayaan yang lebih dalam lagi, terutama dalam mempersiapkan perjalanan pulang tadi. Karena judul dari kelas ini adalah The Long Way Home. Jadi silahkan Bapak Ibu, Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat ya. Yang mau daftar pagi hari ini, dipersilahkan banget bisa diakses link pendaftaran yang sudah Kak Dira kirim. Untuk videonya, nanti insya Allah Nuga minta tolong ke teman-teman dari Titik Balik untuk bisa bantu kirimkan. Caranya adalah join dengan grup Titik Balik ya. Kalau belum masuk grup Titik Balik, nanti minta ke Kak Dira ya. Kak Dira minta tolong dikirimkan link grup Titik Balik supaya yang belum masuk grup Titik Balik bisa diakses di sana. Silahkan ya. Jadi ini Bapak Ibu rangkaian dari kegiatan kita pagi hari ini. Semoga bawa berkah ya. Semoga insya Allah banyak manfaat yang bisa kita terima. Dan semoga apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan, yang sudah kita korbankan waktunya untuk belajar, Allah ganti jadi kebermanfaatan dan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ibu Ayah Bunda semua, selamat beraktivitas, sehat-sehat, semoga urusan kita Allah lancarkan dan Allah bimbing hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nuga izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bu Rizky udah berangkat lagi aja. Insyaallah. Hati-hati di jalan Bu. Bahagia selalu Ustaz. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu ya. Pamit ya, makasih semua. Berkah-berkah. Kebenaran, husnul khotimah dalam Amin. Nah, tuh.